Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di video sekarang, kita akan melakukan edit data masih di playlist Laravel 11 CRUD Ajax jQuery ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, di sini kita buat dulu di server side data table-nya seperti on click ini, tapi ini delete. Kita tambahkan untuk edit modal. Seperti ini edit modal. Kita buat saja dulu functionnya ya. Nah, ini delete, destroy, ini store dan update. Tapi sini kita buat dulu untuk show ya. Show edited data, edited product. Oke, mantap. Nih show modal ini kita ambil. Kita ambil saja yang ini. Edit ini E, kita berikan E di sini, kita ambil lagi let ID, kemudian E free event get attribute, bukan free event default maksud saya. Ini modal, ini jangan create tapi update. Refresh, edit. Nah, update new product. Oh sorry, ini hasil tadi ya, defaultnya value-nya langsung terisi. Nah ini oke, sudah masuk. Tinggal kita buat Ajax untuk mengambil data yang sedang diedit. Untuk itu sepertinya saya ambil saja ini, kopas saja ini, kita kopas, kita pastekan di sini. Tidak perlu, ini tidak perlu solver. Data form data tentu saja tidak perlu ya. Form datanya tidak perlu karena kita hanya mengambil data. Tipenya tentu saja get. Products, jangan lupa kita plus ID karena kita ambil datanya by ID yang ada di atas, kita ambil dari data ID. Oke. Kemudian ini kita hapus. Oke. Nah, kita tidak perlu refresh tabelnya. Sorry. Di sini kita bisa berikan name, response data name. Oke, seperti ini ya. Response data ID. Kalau kita juga butuh ID-nya juga nanti untuk kita submit ya. Oke, ini tapi sepertinya ini data, kita buat saja ini data. Oke. Kita simpan dalam data nanti. Ini bagian show. Nah, di sini kita buat products find. Atau langsung saja ya teman-teman, return response JSON products find. Tapi ini kita simpan dulu di dalam data find or fail. Oke, products find or fail. Atau find saja ya teman-teman, find saja tidak masalah. Oke, seperti ini. Refresh, edit. Oke. Kenapa langsung close ya? Sorry. Oh alah, ini ada hide. Sorry. Refresh, edit. Nah, ganti ya. Tes 1, tes 2. Oke. Ternyata berganti ya. Coba ini refresh lagi. Ctrl Shift R ke reload cacanya juga ya. Oke. Edit. Nah, seperti ini. Oke, ini otomatis ya. Font data description. Mungkin bisa kita buat lebih pendek sebenarnya. Oke, coba ini kita buat saja let result dari response data. Jadi di sini kita buat result. Nah, biar lebih rapi saja ya teman-teman. Di sini jangan lupa juga kita tambahkan saja karena kita maunya JSON response.
Oke. Refresh. Nah, ini masuk ya. Oke, datanya otomatis masuk. Nah, seperti ini. Langsung saja. Nah, untuk itu di sini kan teman-teman kita maunya fungsi product form ini ketika disubmit dia bisa store dan update. Bagaimana caranya? Otomatis kita ganti dulu apa namanya URL-nya otomatis berubah, dan juga kita berikan pengkondisian atau sebuah variabel yang menyimpan metodenya. Misal di sini saya buat di atas, paling atas, bisa di dalam ini ready ya, bisa juga, atau di sini saja agar lebih paham mungkin di sini saja ya, di atas ini. Oke. Let save method. Save method itu tidak ada nilai default. Oke, save method. Save method ini menyimpan ini maunya post, create, atau maunya update seperti itu. Kondisi ya. Oke, di sini sepertinya kita bisa gunakan nah, ketika show modal, save methodnya kita masukkan save method itu create. Oke, save methodnya create. Ketika di modal tambah, modal create. Ketika di modal update, show save methodnya kita ganti menjadi update. Oke. Nah, di sini di store tinggal kita lakukan pengkondisian untuk menerima hal tersebut. Oke, di sini mungkin kita buat saja let URL kemudian metodenya. Nah, seperti ini. URL-nya bawaan itu kita masukkan, bawaannya itu products, dan metodenya bawaan itu post, defaultnya post. Oke. Di sini kita masukkan tipenya, kita masukkan sini metode, URL-nya kita masukkan juga dari yang ada di atas URL. Nah, di sini kita berikan pengkondisian if save method sama dengan update, maka ini kita ganti. Oke, cukup ini saja, simple sekali ya teman-teman. Tapi jangan lupa method put ini tidak terbaca otomatis, kita butuh namanya apa, kita ganti metodenya. Biasanya kalau di Blade seperti ini ya teman-teman, kita buatnya csrf biasanya, kemudian metodenya add method, kita berikan put biasanya. Nah, ini kalau post ini put. Nah, ini kita ambil juga ya teman-teman, csrf kan kita sudah ambil dari meta yang ada di atas. Nah, ini bagaimana cara ambil atau cara kondisi memasukkan metode ini ke dalam form ketika dia update tanpa lewat Blade, yaitu lewat dari jQuery. Untuk itu kita jangan atau tidak bisa menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja itu, kita gunakan append titik sorry, harusnya ini di sini ya teman-teman. Nah, form data ini yang ada di atas, kita append method put. Nah, seperti ini method put, jadi otomatis dia tahu form ini untuk put data. Oke ya teman-teman. Nah, yang lain tidak ada perubahan sebenarnya. Coba kita lakukan update dulu. Nah, untuk update, untuk tambah dulu maksud saya. Sorry. Oh, alah, ketika klik create harusnya ini kosong ya teman-teman. Ini ketika kita klik create, maunya ini kosong harusnya. Jangan langsung ada value di dalam form tersebut.
Untuk itu mungkin kita bisa menambahkan show modal ini. Nah, ini kita reset. Sebelum di show value-nya kita reset dulu. Sini 0 dot reset kalau tidak salah. Oke, refresh. Lihat. Oke, dia tidak bisa ya teman-teman. Ada yang salah mungkin. Show modal. Coba inspect console. It's not function katanya. Coba lagi. Read. Oke. Salah ya. Tidak bisa reset. Produk modal. Oh, bukan produk modal. Produk form. Sorry ya teman-teman. Produk form. Nah, value-nya kosong. Misal kita tidak pakai ya. Saya mau lihatkan contohnya saja dulu kalau kita tidak pakai itu. Misal tambah klik create. Nah, ini berhasil, good job. Ini masih ada tambah. Tidak hilang, harusnya hilang kan? Oke, ini masukkan ke sini. Oke, refresh. Klik lagi. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 lagi. Create. Sorry. Create. Oke, good job. Create kosong. Oke, mantap ya teman-teman. Close. Oke, saya colokkan dulu charger saya. Sepertinya baterai laptop saya agak berkuras habis. Tinggal berapa persen? Tinggal 80%. Oke, saya ambil charger saja. Oke, tapi sepertinya ini gagal tadi ya teman-teman, gagal masuk. Datanya tidak masuk ya. Mungkin karena ada kesalahan di sini. Ini products update. Just reload. Oke, dia tidak masuk ya teman-teman. Coba kita debugging. Nah, katanya masuk. Response request, dia requestnya products. Kenapa get ini? Get products. Tidak ada post ya? Oh, tidak ada post. Coba ini kita ganti jadi variables. URL, form data, method. Oke, method berhasil ya, benar sebenarnya. Coba kita cek lagi, siapa tahu ada kesalahan. Form data get, nah ini salah ya teman-teman. Ini form data get ini tidak perlu karena kita sudah punya sebenarnya ID harusnya ya. Coba ini ID oh lah, kita belum punya ya teman-teman. Kita buat ID file. Nah, ID file ini diubah lewat ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ubah nanti ID di sini. Tapi kita belum ada. Ini mungkin kita bisa masukkan ID saja. Input tipe hidden. Ini punya ID. Value-nya ID. Oke, itu saja. Ini create. Oke, masih belum ya. Nah, requestnya tidak masuk ya, requestnya. Oke, ini form data. Coba saya cek lagi. Di sini saya salah ya teman-teman. Ini URL saja, metodenya belum saya masukkan untuk update. Update untuk store ya, update sudah ada. Tinggal metodenya di sini. Nah, kan, sorry ya.
Tadi sepertinya saya kehapus. Oke. Oke, coba create. Nah, masuk tes 3 ya teman-teman. Oke, save. Langsung saja di sini di store. Ini kita ambil ya. Update. Masuk juga di sini. So, ini product request kita ganti. Slug-nya. Oke, ini slug. Oke, product bukan create tapi update ya. Di sini find ID. Nah, seperti ini, product created, product updated. Oke, seperti ini saja sepertinya sudah bisa. Coba refresh, harusnya sudah bisa ya. Edit, coba ini kita kosongkan. Update tidak masuk. Nah, ini ada pesan errornya. Error. Oke. Coba ini kita berisikan satu saja. Masih tidak bisa. Oke. Kalau teman-teman jika tidak ingin ada alert seperti itu ya, ini matikan saja ya. Nah, biarkan dia muncul di konsol. Oke. Create misal. Oke, error. Kita coba bagian edit juga, edit. Oke. Refresh. Edit. Ya bisa. Oke, coba tes 3 kita ganti menjadi 31, ini 31, ini 1. Klik update. Product updated successfully. Oke, mantap ya teman-teman. 31. Oke, keren. Mungkin untuk validasi ya. Nah, ini validasinya tidak reset. Sepertinya kita butuh sebuah function lagi untuk reset validationnya ya. Atau coba kita buat dulu untuk validasi. Nah, untuk membersihkan validasinya. Jika teman-teman lihat di sini, coba refresh. Nah, ini ada ya. Ini valid feedback, error class-nya. Nah, ini yang kita hapus harusnya. Error class ini, kalaupun misal dia is invalid, is valid seperti itu. Nah, ini kita ambil saja ya. Coba kita remove. Bagusnya kita buat saja fungsi ya, fungsi baru. Function misal function reset validation. Sorry, bukan itu. Is valid. Remove class is valid juga harusnya. Begitu pula jika ia invalid ya. Ini in juga. Kemudian untuk apa namanya pesannya ya, pesannya juga ada pesan. Nah, ini remove seperti ini ya teman-teman. Span invalid feedback remove. Nah, ini kita panggil. Setelah kita reset value-nya, kita reset validasinya, kemudian kita tampilkan modalnya untuk di show modal ya. Sama saja di bagian edit. Bagian edit mungkin di jika dia sukses ya. Atau di sini saja. Oke, harusnya bisa ya. Tuh ya, bagusnya di pemodal saja ya teman-teman. Biar mudah. Nah, di sini. Biar mudah dibaca. Oke. Sesuai preferensi saya ya teman-teman. Oke, edit. Misal kita salahkan. Nah, kita create lagi. Oke, dia masih ada. Oke, refresh. Oke, edit. Oke, masih ada ya teman-teman. Coba remove class is valid. Oh alah, ini saya
kurang titik teman-teman. Oke. Karena kita ambil kelas ya, bukan ID. Create, close, create, kosong. Oke, mantap. Edit. Oke, nggak ada. Create, edit. Oke, masih ada name. Name-nya masih ada. Invalid span, invalid feedback. Ini remove. Coba kita dahulukan invalid baru valid. Oke. Yap, masuk. Mantap. Oke, sudah berhasil ya. Ini reset validation untuk hapus validasinya ya. Jangan sampai masih ada validasinya ketika data sudah ditambahkan. Misal coba seperti ini, misal create, berhasil. Nah, ini harusnya hilang. Nah, ini hilang ya teman-teman. Oke, mantap. Untuk edit tadi sudah berhasil ya. Oke, mungkin untuk cukup sampai di playlist ini saja dulu atau next. Wah, ini ada kurang ya, bagian keamanan ya teman-teman. Oke, coba dilihat dulu. Ini saya refresh. Nah, ini inspect, bagian inspect ya. Nah, di bagian edit, misal edit, klik. Nah, di sini teman-teman perhatikan di bagian inspect-nya. Di bagian model body, di products. Nah, ID-nya lihat di sini. Kita punya value 1. ID ini ada di bagian front end. Artinya bisa diedit. Saya ganti misalnya menjadi 100. Kemudian saya update. Nah, lihat dia error console. Nah, error di sini. Update-nya no. Katanya kenapa? Karena produknya tidak ketemu. File-nya dia tidak ketemu ID yang 100 tadi. Jadi error. Dan ini bisa mungkin menyebabkan kerentanan pada aplikasi kita. Jadi orang lain bisa bereksplorasi ya teman-teman. Nah, untuk itu sebaiknya kita gunakan error handling. Selain error handling, ada yang lebih saya sukai yaitu UUID. UID ini contohnya teman-teman di database saya ya. Database saya misal Adonis ya. Sama saja. Di Adonis juga bisa membuat UID. Nah, UID ini seperti ini. Ini value yang di-generate otomatis ya teman-teman. Oke, di Laravel juga bisa. Nanti kita buat di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.